Bapak, Ibu, para peserta hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, marilah bersama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan memberikan kelancaran dan keberkahan pada kegiatan ini. Ala hadihin niyah al-Fatihah. Marilah kita ikuti dengan seksama pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ali Mustafa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله
warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Unisula. Hadirin dan para peserta dimohon untuk berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya sambutan Ketua LKPI Unisula kepada Dr. Haji Gofar Siddiq MAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala khawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur yang dirahmati Allah, Bapak Rektor serta Bapak Ibu Wakil Rektor, serta semua hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini begitu banyak limpahan nikmat, rahmat, dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kehidupan kita dengan baik. Di antaranya adalah pelaksanaan webinar yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, panutan kita, yang mudah-mudahan dengan selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kita akan menjadi umatnya yang baik dan insya Allah kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar rekonstruksi ilmu. Kenapa rekonstruksi ilmu? Bapak Ibu sekalian, kita sadari maupun tidak, bahwa ilmu-ilmu kontemporer saat ini sudah terbaratkan, sudah tersekularisasi. Sehingga dengan demikian kita memandang Unisula melihat bahwa perlu ada rekonstruksi ilmu. Ilmu itu tidak boleh lepas dari Sang Maha Tahu, pemilik ilmu sejati, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu harus didasari dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, iqra'nya kaum muslimin itu harus disandingkan dengan bismi rabbik, agar ilmu-ilmu yang tersampaikan kepada masyarakat itu bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekonstruksi ilmu ini adalah merupakan sebuah gawe besar, sebuah kerja besar dari Universitas Islam Sultan Agung. Oleh karena itu perlu ada persiapan, perlu ada pembekalan yang berkaitan dengan konsep maupun proses bagaimana sebenarnya rekonstruksi ilmu yang kita inginkan. Oleh karena itulah maka webinar rekonstruksi ilmu pada pagi hari ini kita selenggarakan. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan seri-seri berikutnya. Nah, semuanya itu dimaksudkan untuk membekali para dosen Unisula untuk bisa mengembangkan materi-materi perkuliahan yang mereka laksanakan itu dengan nilai-nilai Islam, baik itu dari aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Dengan demikian, maka webinar rekonstruksi ilmu ini insya Allah akan bermanfaat bukan hanya
pada Unisula tetapi juga pada masyarakat umum secara luas. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan dan kami sangat berterima kasih kepada Forum Dokter Unisula yang membersamai kami, mensupport kami di dalam pelaksanaan webinar ini bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam yang mudah-mudahan webinar-webinar yang akan kita laksanakan selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Islam Sultan Agung sekaligus dimohon berkenan membuka acara kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wonten ngersanipun Romo Yai Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur, sesepuh kita, penasihat kita, kalau Unisula akrab dengan beliau dengan Gus Qoyum. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2, dan Bapak Wakil Rektor 3 yang hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan 11 fakultas, Bapak Ibu Kaprodi 41 prodi, Sekprodi, Wakil Dekan, Kepala Lembaga Unit, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan beberapa pihak eksternal. Tadi ada beberapa dari University UIN ya, kemarin mau ikut join. Universitas Insya Allah Negeri UIN. Nah, ya, ikut bergabung karena Unisula salah satunya pengembang peradaban Islam. Dia mau melihat, monggo saja kalau mau tertarik. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, segala puji syukur pantas kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala tiap detik, tiap saat, beserta kita salam sholawat kepada Kanjeng Nabi Agung kita. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Ghaffar, Ketua LKPI, misi, tujuan, dan seterusnya. Cuma saya akan menggarisbawahi bahwa kemarin hari Ahad itu ada forum Cinta Negeriku yang dihadiri para rektor dan para kiai-kiai. Memang salah satu yang terbersit di forum itu, tantangan global saat ini itu peperangan antara dunia barat dan dunia timur itu begitu kelihatan. Nah, contohnya disebutkan bahwa jika Indonesia nanti impor senjata dari Amerika, blok timur, Cina akan marah. Awas, jika nanti Indonesia beli apa-apa ke Cina, sana peradaban sana akan marah. Ya, saking kuatnya gitu ya. Karena Chinese overseas sekarang ini menguasai 2.000 triliun US dollar. 2.000 triliun US dollar. Padahal Indonesia mau mencari 16 miliar dolar aja 1 tahun, susahnya bukan main. Dia punya 2.000 triliun US dollar. Lah Amerika blok barat bagaimana? Nggak, tak terhingga dia dolarnya karena dia punya mesin sendiri nyetak. Gitu. Nah, dengan kekuatan USD inilah menentukan keduanya itu, sehingga bagi kita yang di Indonesia ini bagaimana mau beli sana juga bingung karena dua peradaban ini yang juga mempunyai visi berbeda. Yang satunya yang sana itu juga masih percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak aktif, kasarnya gitu. Yang blok timur ini Tuhan itu tidak ada. Nah, terus kita gimana nanti dalam mendesain ini?
Peradaban dua ini antara saat itu Rasulullah, saya mau ke Persia atau ke Romawi kan gitu. Nah, Unisula terlepas dari itu semua, ingin sejak tahun 2005 Pak Allahyarham Rafiq Anwar itu sudah mendeklar ya, bahwa Islamic worldview, peradaban Islam ini harus dimulai dari di Unisula. Pak Rektor Rafiq sudah on the right track, dilanjutkan penerusnya, kemudian dilanjutkan. Kemudian di sini pada periode ini kita sudah berazam Islamic worldview plus peradaban Islam ini kita akan gaungkan. Bismillah, kita akan gaungkan, dan setiap forum-forum yang nanti akan didesain oleh forum doktor dikomandoi oleh Pak Hadin, Pak Dr. Hadin, dan LKPI dikomandoi oleh Pak Dr. Al-Bukhtar bersinergi. Dan kita sudah mengangkat satu staf khusus ini, bidang pengembangan budaya ini, Pak Dr. Sarjuni, untuk bismillah mengembangkan ini. Dan setiap forum, setiap event ini produknya harus dalam bentuk digital, PDF yang ber-ISBN, dan kita share ke dunia global. Saya ulangi, setiap output kegiatan harus berbentuk PDF, ya, ISBN, dan dicantolkan di web di Unisula. Ini sudah saya sampaikan kepada sekretaris LKPI tadi. Sehingga yang membaca tidak hanya Unisula, juga di YouTube-kan, diviralkan. Kemudian dari akademik, saya minta LKPI dalam waktu dekat itu mengkaji. Kemarin sudah cerita sama saya, Pak Dr. Sukijan, itu saya mau membuat jurnal. Hayo, jurnal Islamic, apa namanya, Islamic worldview apa Islamic apalah, studies gitu ya. Kemudian itu menampung artikel-artikel ini. Enggak kekurangan nanti. Kalau bisa nanti kita dalam waktu 2 tahun kita azamkan terindeks Scopus, Pak Dokter. Ya, itu mudah. Kita sudah punya ahlinya untuk itu. Asal ada pengelolayangan. Sehingga dari 2 ini nanti akan rujukan Islamic worldview dan peradaban Islam itu salah satunya ke sini. Nah, ini di tangan-tangan Pak Hadin, di tangan pundak Pak Abdul Kopar, di tangan Pak Sarjuni untuk mengembangkan ini. Insya Allah saya tadi sudah matur kepada Gusnya, Gus nanti kami mohon di penjenengan sebagai pengasuh dan penasihat kami. Dan beliau insya Allah siap untuk ini. Karena kekajian nanti berseri. Karena Universitas Islam Sultan Agung setelah saya dalami betul, nama Sultan Agung itu luar biasa. Ya, pengembang peradaban Islam. Nanti salah satu temuan Dr. Mujib ini, adiknya Habibur Rahman itu sudah menemukan siapa sebenarnya sosok Sultan Agung ini. Saya kira tidak usah berpanjang lebar, intinya kami menugaskan ini semua kepada beliau-beliau nama yang sudah kami sebutkan tadi untuk mensukseskan kegiatan ini, sehingga fakultas-fakultas itu enggak bingung rujukannya kemana. Kalau kami mau memakai ekonomi, peradabannya kayak apa, tafsir ayatnya kayak apa, ya. Kalau hukum ya kayak apa dan seterusnya, langsung ke pusat ini tadi. Ya. Nah, dan saya kira matur suwun, mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan hanya demikian. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara penyerahan simbolik wakaf koleksi kitab dan buku almarhum Ustadz Ahmad Yasin Asy'ari kepada Universitas Islam Sultan Agung. Sebagai informasi bahwa buku dan kitab yang dimiliki oleh Ustadz Ahmad Yasin Asy'ari dengan berbagai topik, judul dan bidang keilmuan sangat banyak sekali, bahkan diangkut sekitar 5 kali dengan mobil pick-up, dan kemudian insya Allah akan diberikan kepada Universitas Islam Sultan Agung. Kepada beliau, Bapak Rektor, dan juga kepada ahli waris ataupun keponakan dari almarhum Ustadz Yasin Asy'ari akan menyerahkan secara simbolik kepada Universitas Islam Sultan Agung. Kepada beliau, Bapak Agus Hanafi dan Bapak Rektor, kami persilahkan untuk menempatkan diri didampingi oleh Dekan Fakultas Agama Islam yang akan diwakili oleh Bapak WD 2. Kepada beliau dipersilahkan. Sebelum acara ini dilangsungkan, mari kita sejenak membacakan Al-Fatihah kepada Allahyarham Ustadz Ahmad Yasin Asy'ari. Mudah-mudahan
beliau ditempatkan di sisinya, diterima semua amalannya termasuk wakaf ini kepada Unisula. Ilmunya akan ngembang remboko, berkembang, beranak pinak menjadi amal jariah beliau. Ala hadaniyah niati solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Bapak Rektor dipersilahkan menempatkan diri. Kemudian Agus Hanafi dan juga Bapak Anistias Kuncoro. Dilanjutkan penyerahan dari Bapak Rektor kepada Fakultas Agama Islam. Oke, kepada Ustadz Anistias Kuncoro, SAGMA. Dimohon berkenan Bapak Agus Hanafi untuk memberikan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Rektor, yang terhormat Gus Koyum, yang terhormat Bapak Warek dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam majelis ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, nikmat iman, Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam majelis yang mulia ini. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, nama saya Agus Hanafi. Saya keponakan dari almarhum Ustadz Ahmad Yasin Asy'ari. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas support, atas bantuan semua yang diberikan kepada kami pihak keluarga, dari beliau mulai sakit sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sekali lagi dari pihak keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan semuanya dari Universitas Islam Sultan Agung. Yang kedua, kami mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas support dan fasilitas, atas amanat beliau tentang buku-buku yang ada di rumah beliau. Semoga apa yang diharapkan beliau, amanat yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan sebagai amal jariah beliau. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada acara inti webinar seri rekonstruksi ilmu, Islam dan cakrawala disiplin ilmu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan dipandu dan dimoderatori oleh Bapak Dr. Agus Irfan SI MPI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ulumana fi'an amma ba'd. Ashabul fadilah yang saya hormati, kepada Rektor Unisula Bapak Bejo Santoso PhD, yang di forum ini diwakili dan didampingi oleh, mohon maaf, Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Umar Ma'ruf. Itu pula kepada Wakil Rektor yang lainnya 2 dan 3,
kepada Kepala LKPI Bapak Dr. Khofar Siddiq dan Ketua Forum Dr. Unisula yang digawangi oleh Bapak Dr. Muhammad Hadin. Tidak lupa Ashabul Fadil yang saya muliakan adalah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur atau yang akrab dipanggil Gus Qayyum. Begitu pula teman-teman sekalian, para peserta webinar baik yang online maupun yang offline, yang Zoomiyin, Zoomiyat, dan teman-teman yang hadir di sini. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama menghadiri di satu majelis ilmu yang dalam sesi ini Forum Dr. Unisula mengangkat sebuah tema terkait tentang Islam dan cakrawala disiplin ilmu, dan hari ini fokus kajiannya adalah tentang pandangan cendekiawan Muslim tentang disiplin ilmu pengetahuan dalam lintasan sejarah Islam. Sebagaimana kita maklum bahwa diskusi tentang Islam dan cakrawala disiplin ilmu ini bukan hal yang baru, ya. Sudah ada sejak awal kelahiran Islam, khususnya ketika Islam sudah mengalami akulturasi budaya, akulturasi peradaban, iltiqa al-hadarat, maupun ketika Islam sudah melaksanakan gerakan penerjemahan, baik dari Persia, Yunani ke dalam Islam, sampai titik kulminasi kejayaan Islam adalah dapat mengilhami berkembangnya atau lahirnya peradaban Barat. Maka kalau ada asumsi, kalau ada tesis yang mengatakan bahwa termasuk kampus Sorbonne atau La Sorbonne itu adalah lahir karena terpengaruh dari Adagium Al-Ghazali ketika mengatakan, Al-Ghazali itu mengatakan bahwa fardul kifayah adalah ma yuhimu li ummah fardul kifayah kamasna'in wa thiyabah wa siyasah. Kata masna' dalam konteks itu kemudian yang berarti industrialisasi itu menjadi ilham, inspirasi berdirinya kampus Sorbonne. Dan banyak hal yang lain tentang gagasan-gagasan para ulama-ulama kita itu terkait tentang disiplin ilmu pengetahuan, lintas disiplin. Nah, hadirnya Gus Qayyum pada sesi ini bukan tanpa alasan, karena beliau di samping al-alim wal-allamah al-mutabakhir dalam turath khususnya, beliau juga memiliki beberapa karya yang bisa menjadi contoh tentang Islam dan cakrawala disiplin ilmu. Beberapa karya misalnya yang saya punya, mohon maaf itu Gus Qayyum, beliau menulis tentang Nasihatul Junud, itu kan. Nasihatul Junud di mana kemudian beliau mengungkapkan tentang tema-tema tentang prinsip militerisme. Ada tentang kebutuhan alutsista itu kan, misalkan alutsista, kemudian keniscayaan tentang penggembelingan militer, itu semuanya ada dikemas dalam bentuk itu adalah hadis, kemudian qaul para ulama yang beliau coba kontekstualisasikan hari ini. Beliau juga menulis tentang misalkan ada namanya Risal Arba'in fil Hayawan. Misalkan ini kan tentang zoologi ini kan. Ini unik. Beliau tidak sekadar menguasai tentang turoth, tapi beliau juga mencoba menggali hazanah itu, kemudian mencoba mengeksplor gagasan itu dalam konteks kekinian. Nah, ini yang kira-kira unik dari beliau, sehingga kemudian pada sesi ini adalah harapannya kita belajar dari beliau bagaimana kita mencoba berbicara tentang rekonstruksi ilmu itu tidak sekedar ayatisasi itu kan, tapi ada nilai-nilai Islam yang bisa menjadi spirit tentang ilmu pengetahuan tersebut. Baik, ala kulli hal saya persilakan pada beliau untuk memaparkan gagasannya tentang pandangan cendekiawan Muslim tentang disiplin ilmu pengetahuan dalam lintasan sejarah Islam. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor dan semua Wakil Rektor, anggota Forum Dr. Unisula, semoga barokah semua. Pertama,
kami akan menyampaikan ada satu kitab berjudul Atlasul Quran, karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Adam itu disebut dalam Al-Quran 25 kali. Dari 25 kali Nabi Adam disebut dalam Al-Quran, ada di kisah Adam di surat Al-Baqarah di ayat 36, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduun, bahwa Nabi Adam turun ke bumi itu nanti keturunannya berpotensi antagonis, bermusuhan satu sama lain. Satu. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun, bahwa di bumi itu tempat membangun tempat tinggal, pembangunan, konstruksi membangun sebuah rumah, mustaqor. Yang ketiga, wa mata'un ilahin, adalah hasil-hasil produk manusia, benda-benda, barang-barang karya manusia, hasil industri manusia, yang kemanfaatannya itu sampai pada batas waktu tertentu. Itu di ayat 36 surat Al-Baqarah. Nabi Adam sendiri turun ke bumi itu pertama kali, bumi yang diinjak oleh Nabi Adam adalah di Pulau Sarondip, Ceylon, India. Pulau Sarondip, Ceylon, India. Pernah disinggahi oleh sejarawan Islam Ibnu Battutah. Ibnu Battutah dalam karyanya Rihlah Ibni Battutah. Nabi Adam diturunkan ke bumi, diingatkan oleh Allah, diantaranya adalah bumi tempat membangun mustaqor. Mustaqor itu tempat tinggal. Tempat tinggal, bangunan, industri, gedung, istana, itu mustaqor, tempat tinggal. Nah, di situ termasuk ciri peradaban manusia yang disebut dalam ilmu sosiologi Islam itu hadarah. Hadarah itu peradaban. Ternyata ada ilmuwan muslim bernama Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia tahun 732 Hijriah atau 1332 Mei, wafat pada tahun 808 Hijriah atau tahun 1406 Masehi. Itu diceritakan dalam ensiklopedia Islam tentang biografi Ibnu Khaldun dengan nama lengkap Abdurrahman dengan julukan Waliyuddin. Ibnu Khaldun itu gelarnya Waliyuddin,
Jadi bukan wali kota, waliuddin. Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah Ibnu Khaldun, sebuah karya tentang teori sosiologi Islam, disebutkan dalam sebuah karya ilmiah Zirikli dalam karyanya Al-A'lam, karya Zirikli, Ibnu Khaldun itu al-alimul ijtimai, ilmuwan sosiologi berketurunan Isbilia. Isbilia itu Isabella. Jadi Spanyol ya, keturunan Isbilia. Lahir Tunisia. Dalam karyanya Muqaddimah Ibnu Khaldun, ternyata teori Al-Quran itu sama dengan temuan Ibnu Khaldun. Jadi Al-Quran mengatakan manusia diturunkan ke bumi, satu berpotensi antagonis, yang kedua membangun peradaban, mustaqor, tempat tinggal, yang ketiga produk-produk manusia yang manfaatnya dalam waktu yang terbatas. Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah Ibnu Khaldun ada teori sosiologi menyebutkan demikian. Annal hadarah ghayatul umran. Peradaban adalah puncak. Peradaban adalah puncak. Wa nihayah li umrih, sekaligus akhir pembangunan. Jadi peradaban adalah puncak sekaligus akhir pembangunan. Wa annaha mu'zinatun bifasadih, serta isyarat kehancurannya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sebuah negara dalam karyanya itu, karya yang Muqaddimah Tarikh Ibnu Khaldun, sejarah Ibnu Khaldun, bahwa peradaban manusia itu kalau sudah puncak, banyak membangun, banyak industri, banyak infrastruktur yang dibangun, maka itu puncak sekaligus isyarat kehancuran. Beliau kemudian menceritakan beberapa data empiris yang tidak saya sebutkan semua di sini karena panjang sekali. Saya kembangkan lagi teorinya. Ibnu Khaldun mengatakan dari teori tadi, annal misra bitafannun fil hadarah, di sejarah peradaban, ta'dumu nafaqatu ahli. Apabila kota membuat berbagai macam dalam peradaban, maka belanja-belanja warganya menjadi besar. Jadi negara, kalau peradaban pembangunannya itu diperbanyak, maka belanja-belanja itu akan besar. Kemudian, annal misra al-kasirul umran, kota yang banyak pembangunannya, yakhtassu bil ghala fi aswaqi, maka harga di pasar semakin mahal. Beliau mengatakan dalam teorinya begitu, teori peradaban, sejarah peradaban, yakhtassu bil ghala fi aswaqi, pasar mahal sekali karena negara banyak membangun. Wa as'ari hajati, dan harga-harga kebutuhan manusia semakin tinggi. Summa taziduha al-mukus ghalaan, kemudian pajak mahal, pajak lebih mahal. Mukus itu pajak. Karena apa? Karena daulat negara itu banyak membangun peradaban mustaqor, pembangunan.
baik industri atau pembangunan infrastruktur. Itu teori Ibnu Khaldun. Kemudian Ibnu Khaldun mengatakan lagi dalam teori sejarah peradabannya adalah wa amma fasadu ahliha fi dzatihim wahidan alal khusus faminal kaddi wat ta'ab wa ta'ab fi hajatil awaid wat talawun bi alwani syarri fi tahsiliha, bahwa kerusakan warga kota sendiri secara khusus akibat kerja keras, kelelahan, mengejar kebutuhan-kebutuhan tradisi, beraneka ragam macam keburukan akan muncul. Karena apa? Karena negara itu mengejar peradaban pembangunan, juga mendidik rakyatnya mengejar pembangunan. Ini nanti kita bukan berarti tidak membangun ya, karena ini penting sekali terkait bagaimana menata peradaban maju itu sesuai Islam. Jadi sejarah peradaban manusia tapi bisa sesuai Islam. Kemudian Ibnu Khaldun melanjutkan, wa idza kasura dzalika fil madinah awil ummah, jika banyak sekali peradaban pembangunan fisik dilakukan di sebuah kota atau di sebuah bangsa, ta'adzana Allahu bi kharabiha aw inqiradiha, maka akan semakin dekat kehancuran negara itu. Yakni rakyatnya akan hedonisme. Itu negara-negara kita lihat. Jadi negara misalnya, saya punya data dari tafsir Asy-Sya'rawi, tafsir Asy-Sya'rawi tentang negara yang paling maju peradaban pembangunannya. Di sini disebutkan adalah Swedia. Swedia itu negara paling maju peradaban pembangunan fisiknya, infrastrukturnya paling maju. Tetapi angka bunuh diri terbesar di dunia adalah Swedia. Angka bunuh diri terbesar. Sampai di Swedia itu ada kantor melayani bunuh diri secara legal. Jadi kalau mau bunuh diri, daftar di situ. Sampai ada orang Saudi Arabia namanya Abdullah. Abdullah datang ke Swedia untuk mendaftarkan diri bunuh diri. Dari Saudi ke Swedia. Swedia negara paling maju. Infrastruktur paling maju, pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Tetapi negara Swedia adalah negara yang paling banyak angka bunuh diri. Di situ Abdullah akhirnya datang ke Swedia di kantor pelayanan bunuh diri, mengisi formulir, suruh milih. Bunuh dirinya mau apa? Kalau bunuh dirinya setrum, bayar sekian. Kalau bunuh dirinya itu racun, sekian. Kalau bunuh dirinya itu ditembak, sekian. Itu ada semua. Tapi akhirnya Abdullah ini diselamatkan oleh jamaah tabligh. Diselamatkan oleh jamaah tabligh, dibawa ke satu masjid. Sampai di satu masjid itu Abdullah ini tidur di masjid, hanya 3 hari tidurnya, tidak sholat. Jadi tidur itu 3 hari, 3 hari tidak sholat. Begitu bangun dia kaget, saya di mana ini? Anda ini di masjid. Akhirnya dia menangis. Sedang apa saya? Sedang tidur. Berapa jam saya tidur? 3 hari. Akhirnya dia menangis. Dia bersyukur karena niat bunuh dirinya itu karena tidak bisa tidur 20 hari. 20 hari tidak bisa tidur di Arab Saudi.
maka mendaftarkan diri ingin bunuh diri di negara Swedia. Ini negara paling maju peradabannya. Pembangunannya paling maju, pembangunan fisiknya paling maju, industrinya paling maju. Tetapi kehancurannya itu sudah jelas, melegalkan bunuh diri. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Disebutkan di surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Dan apabila aku menghendaki menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha, maka aku perintahkan mereka yang bermewah-mewahan di sana, fafasaqu fiha, kemudian melakukan kefasikan di sana, fahaqqa 'alaihal qawlu, maka tetaplah bagi negara itu, bagi negeri itu firmanku, fadammarnaha tadmiran, maka aku hancurkan sehancur-hancurnya. Jelas. Jadi teori Ibnu Khaldun mengatakan negeri itu dibangun, tapi ingat, apabila pembangunan itu sangat maju, akan mendekati kehancuran. Ini teorinya begitu. Al-Quran juga begitu. Nabi Adam diturunkan ke bumi, diingatkan di bumi itu tempat infrastruktur, mustaqor, tempat membangun, tempat tinggal. Tempat tinggal apa aja? Tempat tinggal untuk istirahat, tempat tinggal untuk belajar, tempat tinggal untuk industri, kemudian hasil produksi manusia. Tapi diingatkan oleh Al-Quran dalam waktu yang terbatas. Dan diingatkan oleh Al-Quran, ingat potensi antagonis manusia. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran dengan teori Ibnu Khaldun ada kesamaan. Ternyata teori Ibnu Khaldun ini bisa persis dengan teori Al-Quran. Subhanallah. Saya juga heran. Kok bisa persis teori Ibnu Khaldun di dalam buku sosiologinya yang termasuk mahakarya besar diterjemahkan dalam bahasa Perancis, namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun, bahwa suatu negara apabila maju dalam pembangunan, peradaban pembangunannya sangat maju, maka akan mendekati kehancuran. Dan dibuktikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya adalah diberi contoh negara Swedia. Negara yang maju dalam teknologi dan pendapatan per kapita adalah tertinggi di dunia. Seluruh dunia pendapatan per kapita di muka bumi ini bukan Qatar, tapi Swedia. Kalau tidak salah, Nokia itu yang pertama di Swedia. Nokia ya. Nokia itu pertama Swedia. Luar biasa itu. Nah, setelah ini kami sudah paparkan satu teori Al-Quran, kemudian teori Ibnu Khaldun. Nah, sekarang bagaimana? Kita di sebuah negara membangun peradaban infrastruktur, pembangunan fisik, konstruksi dan sebagainya, bisa bersinergi dengan Islam dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembangunan itu? Nanti akan saya paparkan menurut pandangan Islam cara membangun peradaban fisik. Membangun peradaban fisik menurut pandangan Islam. Satu, ini ada 9, kalau tidak salah ya saya siapkan ada 9 poin. Bagaimana negara itu dibangun, peradabannya, infrastrukturnya, konstruksinya, fisiknya, tetapi tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi manusia, tidak merusak lingkungan dan sebagainya, tidak membawa kehancuran. Satu, apabila membangun peradaban fisik,
harus dengan lahan yang legal, halal dan legal. Tempatnya itu, lahannya. Jadi jangan ada pembangunan itu pemaksaan. Membangun bendungan harus dengan tanah yang legal. Membangun jalan tol harus dengan tanah yang legal. Ada cerita satu profesor di Mekah, namanya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang sangat terkenal. Menteri Perencanaan Pembangunan Arab Saudi itu ketika ingin membongkar makamnya istri Nabi, namanya Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah. Itu kuburannya akan dihancurkan untuk dibuat jalan tol di Arab Saudi. Ini kan peradaban. Nah, besok itu akan dihancurkan. Malam itu, Menteri Perencanaan Pembangunan itu mimpi bertemu Sayyidah Maimunah. Mimpi dan dikatakan oleh Sayyidah Maimunah, wahai Menteri, jika kamu berani menghancurkan kuburanku, besok di akhirat kamu akan tidak ditolong suamiku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu akan tidak ditolong suamiku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangun terperanjat takut, akhirnya besoknya dibatalkan. Semua dibuat jalan tol kecuali makamnya Sayyidah Maimunah dilewati. Nah, ini penting sekali. Jangan ada perampasan hak-hak rakyat. Tanah-tanah rakyat disita, dipaksa untuk dibeli, dibuat jalan tol, infrastruktur, pembangunan. Itu bukan peradaban, karena dengan tanah yang ilegal, tanah yang haram dan tidak legal. Hal ini diatur oleh Nabi dalam satu hadis di kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim jilid 4 halaman 296, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maniqtata'a shibran minal ardi," barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, maniqtata'a shibran minal ardi, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, tawaqahullahu ta'ala yaumal qiyamah, maka dia akan dikalungkan tanah yang diambil itu, satu jengkal itu dikalungkan pada dia besok hari kiamat, min sab'i aradin, dari tanah yang paling bawah, yang ketujuh, bumi yang ketujuh. Sejengkal dimulai bumi yang ketujuh sampai ke atas dikalungkan pada orang itu yang mengambil tanah orang dengan tidak halal, dengan paksaan demi untuk peradaban. Ini satu, ya. Yang kedua, menurut Islam, untuk membangun peradaban, pembangunan fisik, infrastruktur ini. Jadi kami tidak hanya menyampaikan sejarah. Kalau menyampaikan sejarah kan cerita semua nanti ya. Jadi bagaimana solusi, kesimpulan dari teori Al-Quran dulu, kemudian teori Ibnu Khaldun, kemudian solusi menurut pandangan Islam. Yang kedua adalah dengan anggaran yang halal. Untuk membangun sebuah peradaban dengan anggaran yang halal. Sayyidina Ali disebutkan dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah menolak uang yang dikirim dari kota Madain, sebuah kota wilayah Madain, dari sektor prostitusi. Sudah ada. Dari daerah Madain, semacam provinsi, ada ekonomi dari sektor prostitusi.
Nah, hasil itu dikirimkan kepada Sayyidina Ali untuk pemasukan negara, ditolak oleh Sayyidina Ali. Karena ini tidak membawa peradaban yang berkah dari sektor yang tidak halal. Jadi yang kedua, dari anggaran yang halal. Saya baca hadis ini diatur oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Adim Al-Mundiri. Abdul Adim Al-Mundiri dalam karyanya At-Targhib wa Targhib, jilid 2, halaman 549. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Manik tasaba malan mimma samin," barang siapa yang memperoleh harta dari sumber yang dosa. Maka kita menolak industri miras itu. Apapun bagaimanapun negara kita, darurat apapun, jangan sampai ada industri miras. Afghanistan kadang tidak berkah. Karena apa? Hashish di sana. Iya kan? Karena di Afghanistan itu banyak petani hashish, ganja, semacam ganja. Maka tidak berkah. Perang terus. Barang siapa yang memperoleh harta dari sektor haram, dosa, meskipun fawasola bihi rahimah, untuk silaturahim. Saya pernah, Pak Rektor, ada orang datang ke saya itu bawa udang 1 timba. 1 timba udang. Kiai, saya bawakan udang 1 timba, Kiai. Masya Allah, matur suwun. Tapi saya ragu, orang ini tidak punya tambak kok punya udang sebanyak ini. Nyuwun sewu Pak, ini udang dari mana? Enggak, pokoknya Yai, saya kepingin sekali memberi Yai udang. Iya, dari mana ini Pak? Ternyata itu udang itu, dia jawab gini, Pak Yai, tadi ada terguling Pak Yai. Ada terguling bawa udang Pak Yai. Maka saya ingin sebagian udang itu saya bawakan untuk Pak Kiai. Ternyata itu diambil dari terguling. Nah, meskipun uang itu untuk silaturahim, 1. Au tasaddaqa bihi, untuk bersedekah. Bahkan au anfaqahu fi sabilillah. Sektor haram itu, sektor dosa itu untuk dibelanjakan pada kepentingan sabilillah. Mendirikan universitas Islam, mendirikan masjid, mendirikan musola, mendirikan pondok pesantren. Dari sektor yang haram, yang dosa, jumi'a dzalika kulluhu jami'an, maka semua itu akan dikumpulkan oleh Allah, faqudzifa bihi fi jahannam, akan dilemparkan ke neraka jahanam. Semua. Jadi peradaban Islam untuk peradaban fisik, konstruksi, pembangunan, yang kedua adalah dengan anggaran yang halal. Yang ketiga, pembangunan fisik ini, peradaban. Peradaban pembangunan menurut Islam yang berasaskan kemaslahatan dan kemanfaatan. Nah, ini kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bermasalah, tidak bermaslahah. Pembangunan, peradaban, fisik, konstruksi, bangunan, industri harus dengan kemaslahatan dan kemanfaatan. Ukurannya bagaimana? Ini cerita Pak Dr. Hadin ya, Pak siapa ini? Dari Pekalongan, sahabat saya ini. Pak siapa? Hadin ya. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah ke rumah saya, ke rumah kakek saya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu pada zaman Belanda pernah ke rumah kakek saya. Begitu masuk rumah kakek saya, itu kakek saya sudah peradaban.
rumahnya sudah peradaban. Ada apa artistik ya, termasuk peradaban kan artistik itu. Rumahnya dikasih keramik dindingnya, keramik separuh badan itu keliling. Itu Mbah Hasyim Asy'ari menegur. Begitu masuk tidak bincang apa-apa Mbah Hasyim Asy'ari. Tanya ke kakek saya, nyuwun sewu Kiai, manfaatnya apa? Wah ini kan bingung gitu. Ternyata Mbah Hasyim menanyakan itu. Itu peradaban sebetulnya. Peradaban segi artistik ya. Segi artistik, peradaban. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari menanyakan kemanfaatan. Kok dikasih lantai, dikasih ubin, dikasih keramik, dinding separuh badan, ini manfaatnya apa? Beliau tidak berkenan. Masya Allah. Ini kira-kira kalau masih ada Mbah Hasyim, Masya Allah, tidak ada pemborosan di negara ini. Tidak ada pemborosan. Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari memandang peradaban, kemajuan infrastruktur, pembangunan itu harus kemaslahatan dan kemanfaatan. Ternyata ini sudah diatur oleh Nabi. Sudah diatur oleh Nabi di kitab Sunan Ibnu Majah. Ini semua pakai peradaban cara Nabi ya. Di kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 4161. Di kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 4161. Suatu ketika Rasulullah SAW lewat di tempat tinggalnya sahabat Ansor. Seorang sahabat Ansor punya rumah. Rumahnya dikasih kubah. Itu kan bagus. Artistik kan, Belanda. Ini Belanda, model Belanda kan. Seperti kalau kita mau masuk ke pasar Johar itu kan ada kubah-kubah itu ya. Belanda. Ini peradaban. Rasulullah lewat. Ada sahabat Ansor. Kok rumahnya pakai kubah? Rasulullah bertanya, apa ini? Sahabat menjawab, gubah Nabi yang dibangun oleh Bapak Fulan. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu malin yakunu hakada. Semua harta yang seperti ini, seperti gubahnya sahabat Ansor, fahuwa wabalun ala sahibihi yaumal qiyamah, akan membawa kehancuran bagi dia di hari kiamat. Karena dia akan dipertanyakan oleh Allah, uang sebanyak itu kamu belanjakan buat itu, manfaatnya apa? Padahal ini peradaban. Tapi ternyata Nabi memberikan limit pembatasan. Fahuwa wabalun ala sahibihi, ini yang membawa petaka, membawa kehancuran pada orang yang memiliki gubah ini di hari kiamat. Akhirnya sahabat itu dengar kalau Nabi tidak berkenan, gubah itu dicopot. Dicopot, diturunkan, dibatalkan. Begitu dibatalkan Rasulullah, pada hari yang lain sudah tidak melihat gubah. Rasulullah bagaimana? Yarhamuhullah, yarhamuhullah. Semoga orang itu dirahmati Allah. Semoga orang itu dirahmati Allah. Karena membuat rumah meskipun peradaban tapi tidak ada pemborosan. Tidak ada pemborosan tapi kemaslahatan dan kemanfaatan. Ini nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 4. Untuk membangun peradaban fisik. Namanya hadaratul umran. Dalam ilmu sosiologi Islam itu hadaratul umran. Peradaban pembangunan, konstruksi dan sebagainya. Yang nomor 4 adalah profesional, keahlian dan integritas. Profesional, keahlian dan integritas. Subhanallah. Ada fakultas tekniknya kan? Alhamdulillah.
Syekh Yasin itu ulama ahli hadis. Ikonnya negara kita. Siapakah ulama ikon negara kita? Adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, keturunan Padang. Karena setelah Syekh Mahfud Termas, setelah Syekh Nawawi Banten, setelah Syekh Ihsan Jampes, ulama yang mendunia adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu pakar hadis dunia. Tapi saya melihat YouTube, saya sayangkan ada ulama Mesir nyindir. Karena Syekh Yasin itu mohon maaf, sukanya sisa. Sisa itu seperti rokok. Beliau kesukaannya itu apa? Mengkonsumsi apa? Sisa, seperti rokok. Tapi bukan rokok ya, bukan rokok. Nah itu ada ulama Mesir, profesor, menceritakan Syekh Yasin dengan menyindir. Iya, ahli hadis, sayangnya ahli rokok katanya. Nah ini yang kita menyayangkan dengan, karena ini termasuk ulama orang tua kita, bangsa kita ini sangat bangga dengan Syekh Yasin. Bagaimana Syekh Yasin? Syekh Yasin itu punya anak, semua insinyur. Pak Bejo, semua insinyur. Muhandis semua. Ada yang petrol, perminyakan, ada yang pesawat, teknik pesawat, ada yang sipil, arsitek, insya Allah begitu. Semua begitu. Padahal beliau ahli hadis. Tapi putranya arsitek semua. Putranya insinyur semua. Insinyur semua. Nah, mungkin Syekh Yasin ingin bagaimana di negara-negara Islam itu diisi oleh arsitek, insinyur, ilmuwan yang islami. Maka Syekh Yasin tidak memaksakan putranya itu melanjutkan beliau. Banyak orang mengkritik Syekh Yasin dalam hal ini. Kenapa orang sebesar beliau, termasuk saya pernah rembukan dengan Profesor Aqil Munawar, Sayyid Aqil Munawar, yang dulu Menteri Agama. Pak Aqil Munawar kayaknya, dulu Menteri Agama. Saya pernah telepon beliau tentang karya Syekh Yasin. Syekh Yasin punya karya Pak Bejo, ini saya ceritakan. Syekh Yasin punya karya Syarah Sunan Abi Dawud, itu tidak dicetak sampai sekarang. 30 jilid. Syarah Sunan Abi Dawud 30 jilid. Nah, beliau ini anak-anaknya insinyur semua. Nah, kata Profesor Sayyid Aqil Munawar ke saya di telepon itu, karena ini terkait naskah ini mau dijual. Indonesia belum, ini Indonesia, kewajiban negara Indonesia. Kewajiban kita umat Islam memikirkan ini. Ya. Kalau tidak salah mintanya itu berapa ya? Kalau dikuruskan itu 1,5 miliar. Kalau tidak salah itu. Kalau tidak salah itu harga naskah itu, tapi itu baru isu yang saya terima ya. Isu yang saya terima belum valid ya. Maaf ya. Jadi Syekh Yasin putra-putranya itu muhandis, insinyur. Maka Islam membangun peradaban hadaratul umron, pembangunan itu profesional, keahlian dan integritas. Ternyata Nabi juga mengatur dalam hal ini. Di hadis dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal jilid 2 halaman 364, hadis yang disampaikan oleh Nabi di kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal karya Ibnu Adi jilid 2, nanti bisa dilihat di internet, halaman 364. Rasulullah SAW mengatakan, la tanfa'us shani'ah, tidak berguna sebuah peralatan untuk membuat sesuatu. Peralatan untuk membuat sesuatu. Yang kedua, tidak berguna hasil ciptaan manusia, karya manusia, industri manusia, hasil peradaban fisik manusia, illa inda di khasabin wa dinin,
kecuali yang memegang itu arsiteknya, insinyurnya, ya, orang yang membangun, yang punya kebijakan, punya otoritas membangun peradaban fisik itu adalah dihasabin wadinin, orang yang punya kehormatan dalam agama, yakni secara agama dia baik. Illa inda dihasabin, mempunyai kedudukan satu, wadinin, dan agama. Jadi bagaimana? Ahli minyak itu dipegang oleh orang yang jujur, yang taat agama. Bagaimana arsitek itu? Karena ini menyangkut keamanan pembangunan. Kalau arsiteknya sudah masuk, pemborongnya itu sudah masuk wasariku wasarikotu, mencuri, maka mudah ambruk, jalan mudah rusak. Jalan mudah rusak, gedung mudah rusak, kemudian pembangunan-pembangunan sangat mengkhawatirkan, bendungan juga membahayakan. Karena apa? Karena yang membangun ini tidak jujur, tidak amanah, tidak integritas. Maka Rasulullah mengatakan, apapun peralatan membuat sesuatu, industri apapun, karya fisik apapun, harus inda dihasabin, orang yang punya ukuran, kedudukan, kemuliaan, wadinin, dan agama. Keempat, ya. Yang kelima, peradaban fisik hadaratul umran, karena tadi kan teori Ibnu Khaldun, kalau sudah maju akan mendekati kehancuran. Maka saya bagaimana Islam supaya tidak membawa kehancuran. Nah, yang kelima, terpenuhinya syarat amdal. Itu juga diatur dalam Islam. Terpenuhinya syarat amdal, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga disyaratkan oleh Islam. Membangun itu, peradaban hadaratul umran, peradaban membangun, itu harus memenuhi syarat amdal, analisis mengenai dampak lingkungan. Ada sebuah disertasi doktor, karya orang Bekasi, Pak. Tapi di Arab Saudi, di Al-Azhar kalau tidak salah disertasinya di Al-Azhar, judul disertasinya adalah Inayatus Syariah Binadofatil Fardi wal Bi'ah. Perhatian syariat Islam, Inayatus Syariah Al-Islamiyah, perhatian syariat Islam terhadap kebersihan individu dan lingkungan. Judulnya disertasi perhatian syariat Islam terhadap kebersihan individu dan lingkungan. Disertasinya seorang wanita Indonesia namanya Dr. Fitriah Wardi. Ya, tapi berbahasa Arab. Disertasi doktor ini berbahasa Arab. Dalam disertasi doktornya itu tentang amdal, tentang bagaimana menjaga talawus hawai, pencemaran udara, supaya tidak mengotori lingkungan, itu diatur oleh Islam. Harus sesuai amdal. Dan amdal itu jujur. Nah, kadang-kadang tidak jujur amdal. Ya, amdal ini yang repot tidak jujur. Mestinya membahayakan, berisiko, tapi ini kadang-kadang al-fulus apa? Mampus, bila fulus mampus. Nah ini kadang-kadang amdalnya tidak beres ini ya. Ternyata dalam disertasi doktor itu bahwa ada ulama kita Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu seorang teolog lengkap, teolog satu. Juga seorang astronomi, punya karya. Juga seorang ahli tafsir, punya tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir. Juga seorang ahli geometri, pakar geometri Islam. Juga seorang insinyur, lengkap pokoknya. Juga seorang dokter. Karena beliau juga punya karya ilmiah kedokteran. Namanya Fakhruddin
Ar-Razi. Beliau mengatakan rumah yang berdekatan dengan perkampungan apabila membangun dapur untuk pembuatan roti, membangun dapur untuk pembuatan apa? Roti yang permanen, dapur permanen untuk pembuatan roti, atau penggilingan, alat penggiling, atau alat tumbuk yang suaranya mengganggu, kata beliau, lam yajuz, tidak boleh. Li'anna dhalika yadurru bijirani, karena mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak jadi, yakni membatalkan, mengurungkan untuk membuat pabrik. Jadi Imam Razi itu punya cita-cita buat pabrik. Ayyabniyal masna' famtana al-imamur Razi. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi menolak ayyabniyal masna', membatalkan untuk membuat pabrik al-mujawir lisukna yang berdekatan dengan penduduk. Karena apa? Li'anna fihi doror, karena itu ada bahaya, bitalawusil hawa, dengan pencemaran udara. Liman yaskunu, untuk yang mengganggu kesehatan penduduk, bijiwaril masna', yang berdekatan dengan pabrik tersebut. Ini dilarang. Dan ini banyak dilanggar oleh usahawan kita sendiri. Kadang insinyur kita sendiri juga melanggar, membuatkan pabrik yang mengganggu kesehatan lingkungan. Dalam Islam tidak boleh itu. Dalam Islam tidak boleh. Ternyata di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6475. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6475 diatur oleh Nabi tentang amdal ini. Rasulullah mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarah, jangan menyakiti tetangga. Termasuk pencemaran lingkungan, merusak kesehatan masyarakat. Fala yu'dhi jarah, maka jangan menyakiti tetangga. Di sini disimpulkan amdal itu penting dalam Islam. Juga diwajibkan memenuhi syarat amdal menurut pandangan Islam untuk hadaratul umran, kemajuan peradaban pembangunan. Yang keenam, sudah tadi ya, 5 sekarang ke-6 ya. Yang keenam, hadaratul umran, peradaban pembangunan yang menurut Al-Quran wa mata'un ilahin, adalah produknya itu bermanfaat untuk dalam waktu yang terbatas. Memang iya, maka dibuatlah spare part. Kalau tidak ada mobil rusak, bangkrut pabriknya. Mobil itu ada rusaknya. Ya. Yang keenam, memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kesehatan. Aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Itu untuk membangun sebuah hadaratul umran. Peradaban pembangunan. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Ternyata Al-Quran, ada ayat Al-Quran memakai baju pengaman dalam sebuah industri. Ada ayatnya itu. Ternyata di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl ayat 81. Di surat An-Nahl ayat 81. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakum sarabila
taqikumul harra. Allah menjadikan untuk manusia baju yang melindungimu dari panas. Ini ada yang memaknai melindungi dari panas, tapi ada tafsir lain, nanti saya sampaikan. Dan Allah menjadikan bagimu baju-baju yang melindungimu, menjagamu al-harra, panas. Ternyata Imam Sya'rawi dalam tafsirnya, Imam Sya'rawi mengatakan yang dimaksudkan menjaga panas adalah menjaga suhu panasnya tubuh. Baju itu menjaga suhu panasnya tubuh. Bukan menjaga dari udara panas dari luar, menjaga suhu panasnya tubuh. Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa innal jismas salim, sesungguhnya fisik yang normal, hararatuhu, suhu panasnya 37 derajat. Fisik yang normal. Innal jismas salim, fisik yang normal, yang sehat, bagus, prima, hararatuhu 37 derajat. Normalnya itu suhu panas kita 37 derajat. La takhtalifu, tidak berbeda. Semua disepakati oleh para ahli. In asya, apabila dia hidup, indah khotil istiwa, dia hidup di negara-negara wilayah ekuator, garis khatulistiwa, termasuk di Indonesia. Bahasa Arabnya garis khatulistiwa itu khotul istiwa. Apabila dia hidup di garis ekuator, garis khatulistiwa. Au asya, atau dia hidup fi biladil iskimo. Fi biladil iskimo, atau dia hidup di negeri-negeri Eskimo. Fil qutbis syimali, di kutub utara. Itu suhu panas yang dibutuhkan juga 37 derajat. Ternyata Allah menyiapkan, Allah memberikan rezeki kepada manusia baju untuk menjaga, mempertahankan suhu panas tubuh. Itu satu. Di ayat 81 surat Nahl. Kemudian di ayat 5 surat Nahl, Allah menyediakan lagi tentang keamanan manusia dalam bekerja, membangun peradaban. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un. Allah menciptakan binatang ternak untuk manusia, untuk kamu sekalian. Dan dalam kulit-kulit binatang ternak itu untuk kehangatan. Jadi ternyata beda, melindungi suhu panas dan kehangatan. Itu disebut dua-duanya oleh Al-Quran. Kalau melindungi suhu panas tubuh, itu di ayat 81 surat Nahl. Kalau bermanfaat untuk kehangatan, itu di surat Nahl ayat 5. Untuk kehangatan. Nah, dua ayat ini, maka manusia dengan kecerdasannya diilhami oleh Allah berkarya, mendesain fashion, bagaimana membuat baju yang sesuai dengan iklimnya, sesuai dengan daerahnya, industri baju yang sesuai dengan negaranya. Itu juga diamanatkan oleh Al-Quran, kemajuan peradaban seperti ini. Tetapi memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Sampai Al-Quran mengingatkan baju yang menjaga suhu panas tubuh. Dan baju yang bermanfaat untuk kehangatan. Syekh Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi, di dalam tafsirnya, tafsir Asy-Sya'rawi, jilid 10 halaman 724,
dan 725. Di halaman 725 beliau juga mengatakan ketika beliau menceritakan ketika kita perjalanan ke Amerika, kinama safarna ila Amerika, ketika kita perjalanan ke Amerika, wa fi ikhda manatiqil burudah asyadidah, ketika berada di wilayah yang sangat dingin, ekstrim, suhu dingin yang ekstrim di wilayah Amerika Serikat, apa yang perlu kita perhatikan? Allah numsika adzanana biaidina. Jangan sekali-kali menutup telinga dengan tangan. Itu bahaya. Kalau kita di daerah yang sangat ekstrim dingin, telinga kita jangan dipegang dengan tangan. Itu bahaya. Kenapa? Li'anna darajata hararatil yadi, karena suhu panas yang ada di tangan, aqallu, lebih sedikit. Suhu panas yang ada di tangan itu lebih sedikit. Min darajati hararatil udun, daripada suhu panas yang ada di telinga. Telinga ini sudah punya suhu panas lebih banyak daripada suhu panas tangan. Maka tangan yang sangat dingin jangan ditutupkan di telinga, di daerah iklim yang sangat ekstrim dinginnya. Oleh karena itu Al-Quran bicara tadi, dif'un, baju penghangat, bukan dengan menutup tangan. Subhanallah. Ini juga peradaban hadaratul umran, peradaban industri manusia, juga bagaimana Al-Quran mengarahkan umat Islam bisa memproduksi itu, ya, menciptakan karya-karya seperti itu, tetapi diingatkan oleh Al-Quran teorinya, mata'un ilahin, semua barang-barang itu bermanfaat sementara, tapi untuk kebutuhan hidup, Ya. Seperti kalau kita pergi haji, kadang pilotnya non muslim. Karena apa? Kita nggak bisa nyari. Sudah pokoknya saya cari pilot yang lulusan pesantren. Ya kadang ada, kadang enggak. Kan begitu ya. Kadang ada, kadang enggak kan ya. Ini perkaranya adalah wa mata'un ilahin, kemanfaatan yang dalam waktu yang dibutuhkan untuk sementara. Ya. Yang ketujuh. Nah ini yang ketujuh. Benar ya, ketujuh ya. Yang ketujuh. Untuk peradaban hadaratul umran, peradaban pembangunan, ini yang ketujuh ini, kadang-kadang kita ini mengadopsi teknik konstruksi artistik dari negara non-Arab. Karena ini Nabi yang mengatur. Non-Arab, karena Nabi kan Arab. Berarti lain, yang dimasukkan lain, bangsa lain adalah non-Arab. Mengadopsi teknik konstruksi artistik negara non-Arab. Tetapi tadi, jangan sampai melanggar apa kata Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Artinya jangan sampai ada pemborosan. Catnya saja kalau di Al-Quran kan di surga itu kostumnya itu warna hijau. Al-Quran menyebutnya hijau. Baju surga itu warna hijau. Tidak coklat. Tidak kuning. Wah berarti, nah ini tapi bukan partai loh ini, baju surga ini ya. Bukan baju partai ya. Jadi baju surga itu, coba semua ayat Al-Quran tentang baju surga berwarna hijau. Itu kalau kita kaji Masya Allah. Tentang warna itu. Ya. Hijau juga ya. Ternyata hijau. Baju surga itu warna hijau. Mengadopsi teknik konstruksi dan artistik, mengambil peradaban positif yang tidak melanggar syariat dari bangsa lain. Mengambil peradaban positif,
peradaban pembangunan yang positif dari bangsa lain yang tidak melanggar syariat. Termasuk melanggar syariat, maaf, ada lukisan wanita telanjang. Itu biasanya Eropa Yunani. Ya kan, Yunani ya, pembangunan peradaban Yunani kan konstruksinya itu, artistiknya itu pakai apa? Pakai fun itu seni apa, erotik ya, seni erotik itu. Jangan itu karena tidak dibenarkan oleh Islam. Rasulullah mengatakan untuk artistik silakan melukis pohon-pohon, melukis gunung, melukis langit, melukis bumi, silakan itu. Nah, itu artistiknya. Nah, diatur oleh Rasulullah SAW di sebuah hadis yang diceritakan oleh hakim besar dalam sejarah Islam, Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin halaman 219. Halaman 219 Al-Mawardi menceritakan suatu ketika ada bangsa non-Arab dicaci maki di hadapan Nabi. Bangsa non-Arab dicaci maki di hadapan Nabi. Apa kata Rasulullah? La tasubbuha. Jangan mencaci maki bangsa lain. Meskipun bukan bangsa Arab, jangan dicaci maki. Bangsa Arab juga jangan dicaci maki, bangsa lain juga jangan dicaci maki. La tasubbuha. Bagaimana? Fa innaha ammarat biladallah. Karena bangsa-bangsa lain itu juga membangun negeri-negerinya Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ammarat. Lah ini kan peradaban. Karena negara-negara non-Arab itu juga membangun negeri-negerinya Allah. Wa asya fiha ibadullah, dan hidup di sana hamba-hamba Allah. Orang muslim ada yang di Eropa, ada yang di barat, ada di sana. Yang negatif jangan diikuti. Maka Masya Allah bagus sekali tadi tentang bagaimana Islam menghadapi westernisasi ya, terutama menghadapi pembaratan kan ya, terutama westernisasi dalam budaya, westernisasi dalam ilmu, westernisasi dalam apa saja. Itu nanti akan dikembangkan lagi. Jadi peradaban pembangunan kata Rasulullah SAW, dalam hal ini beliau mengatakan fa innaha ammarat biladallah, negeri-negeri non-Arab itu juga membangun negeri-negerinya Allah. Wa asya fiha ibadullah, juga hidup di sana hamba-hamba Allah. Jadi kita mengadopsi bagaimana pembangunan peradaban fisik di sana, tetapi yang tidak melanggar syariat. Berapa tadi itu? 7. Yang ke-8, pembangunan peradaban atau peradaban pembangunan yang disebut dengan hadaratul umran dalam sosiologi Islam adalah menggunakan bahan yang berkualitas. Ini dalam Islam. Ini Masya Allah, semen mestinya itu 10 sak, yang dipakai cuma 2 sak. Ini bukan peradaban, ini bukan membangun peradaban, tapi merobohkan peradaban. Ya. Pembangunan berkualitas, konstruksi fisiknya, menggunakan bahan-bahan yang bagus. Itu Islam. Islam menuntut demikian, menggunakan bahan-bahan yang bagus. Ternyata ada dalam Al-Quran. Memilihkan bahan yang bagus dalam membangun sebuah hadaratul umran, pembangunan fisik. Itu ketika kasus Ya'juj Ma'juj. Ketika kasus Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu manusia. Bukan jin, manusia. Cuma pemakan manusia. Saya pernah di Pakistan ketemu 3 orang ahli hadis yang latar belakangnya dulu pemakan manusia. Tapi sekarang menjadi ahli hadis. Menjadi ulama ahli hadis. Saya dikenalkan oleh ulama Pakistan, Pak Kiai, ini ulama-ulama ahli hadis dari Panama. Dari Panama. Panama masuk Amerika ya. Amerika Latin ya. Ini dari Panama.
dulunya pemakan manusia, kanibal ketika belum Islam. Kemudian masuk Islam dan alhamdulillah diberi karunia oleh Allah menjadi ulama ahli hadis. Masya Allah, asalnya pemakan manusia menjadi ulama ahli hadis. Ini kan luar biasa, karena di sekarang itu kan ada mambu santri, itu lebih baik daripada santri mambu. Itu kan lebih baik. Ada orang mambu kiai lumayan, tidak apa-apa lah. Mambu kiai itu masih baik daripada kiai mambu. Jadi mambu kiai itu, radi kiai, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, mambu kiai itu bagus daripada kiai mambu. Nah, ini karena ternyata ada ulama ahli hadis. Saya juga punya sahabat Pak Bejo, ahli, dia kalau tidak salah ahli fisika. Dia yang pertama kali melaksanakan ibadah Jumat pertama di Cicagung. Itu sahabat saya. Nah, itu cerita ke saya, kiai saya adalah yang pertama mengadakan Jumatan di Cicagung. Waktu itu sudah dapat izin oleh pemerintah Cicagung, pemerintahan kota Cicagung, akhirnya diizinkan Jumatan tapi hari Minggu. Jumatannya hari Minggu akhirnya. Lah ini ya ngawur ini ya, ngawur tapi darurat, tapi rada ngawur ini. Tapi katanya darurat, dia cerita ke saya. Lah terus gimana Ustadz? Terpaksa saya kiai. Karena nanti kalau tidak saya adakan hari Minggu, kapan masyarakat muslim di sini kenal Jumatan? Akhirnya Jumatannya hari Minggu. Jadi bukan Jumatan, mingguan ini. Ini pernah terjadi di Chicago, sahabat saya melaksanakan Jumatan hari Minggu. Seperti Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, saya baca, Jumatan di kapal itu kan tidak sah. Udah sah. Jumatan itu harus muklim, tempat tinggal. Ada bangunan, ya kan? Jumatan di kapal tidak sah. Tapi Sayyid Qutb di atas kapal Bakhirah, kapal api, perjalanan ke New York, disebutkan beliau ya, beliau sendiri cerita di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, perjalanan saya ke New York, saya mengadakan Jumatan di atas kapal. Karena apa? Ketika itu banyak orang-orang komunis dari Yugoslavia. Banyak penumpang-penumpang dari Yugoslavia. Yugoslavia kan komunis, ateis. Mumpung ada di sana, terpaksa saya harus berkhutbah. Terpaksa saya harus menjelaskan tentang agama. Akhirnya melakukan sholat Jumatan di atas kapal. Itu ijtihadnya Sayyid Qutb. Kita nggak berani niru lah. Nggak berani niru Jumatan di atas kapal ini bisa melanggar sekali ya. Tapi Sayyid Qutb dengan beraninya demi dakwah beliau. Dengan beraninya beliau melakukan dakwah. Akhirnya banyak. Di situ disebutkan wanita Yugoslavia terbantah-bantah dengan bahasa Inggris yang sebisa-bisanya, terbantah-bantah simpati dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam khutbahnya. Menangis dan membawa pengaruh pada penumpang-penumpang yang belum Islam saat itu. Karena pidato beliau. Tapi sayangnya kok dikemas dalam bentuk Jumatan. Itu karena tidak ada alasan lain. Kalau mendadak Sayyid Qutb pidato kan tidak bisa. Minta izin kapal, minta izin saya pidato kan tidak bisa. Supaya bisa kan Jumatan itu yang dilakukan. Nah, ini pernah dilakukan oleh Sayyid Qutb. Ternyata Ya'juj Ma'juj itu bukan jin, tapi manusia, pemakan manusia. Merusak, destruktif, mufsidin ya, merusak. Kemudian Dzulqarnain membangun sebuah pagar. Pagar disebutkan oleh Al-Quran satu dengan bentuk, dengan tipe rodman. Rodman itu tumpukan tanah. Jadi bahannya dari tumpukan apa? Bukan tipe, berbahan ya. Berbahan dari rodman. Tumpukan apa? Tanah. Tumpukan tanah, rodman. Kemudian bahan yang kedua, zubarul hadid. Potongan-potongan besi disebutkan oleh Al-Quran. Disebutkan rodman di ayat 95 surat Al-Kahfi.
ayat 95 surat Al-Kahfi. Bangunannya Zulkarnain supaya penduduk tidak diganggu oleh Ya'juj Ma'juj, dibangunkan pagar oleh Zulkarnain dari satu rodman berbahan tanah yang ditumpuk-tumpuk. Ayat 95 surat Al-Kahfi. Yang kedua di ayat 96 surat Al-Kahfi juga diberi potongan-potongan besi. Potongan-potongan besi terpotong-potong dua sisi sama rata. Jadi sama. Terpotong-potong dua sisi sama rata. Al-Quran mengatakan hatta idza sawa bainas sodafain. Hatta idza sawa bainas sodafain. Dua potongan-potongan besi, dua sisi sama rata. Sudah ada tanahnya, terus diberi besi, dua sisi sama rata. Kemudian olang fuhu, ditiupkan api. Harus kan dilas ya. Ditiupkan api. Nah, ditiupkan api. Terakhir setelah besi itu panas, hatta idza ja'alahu naron, sudah memerah seperti api. Qala atuni ufrikh alihi qitra. Kemudian diisi celah-celahnya itu dengan tembaga yang dilelehkan. Oh, kuat sekali itu. Dengan tembaga yang dilelehkan. Al-Quran mengatakan kitron. Jadi ada berapa? Satu rodman itu bahannya tanah yang ditumbuk-tumbuk. Kemudian potongan-potongan besi yang ditiupkan api di sana, dilas. Yang kemudian diberi kitron. Yaitu tembaga yang cair, cairan tembaga yang dilelehkan. Kitron, cairan tembaga. Akhirnya kuat sekali. Famastata'u ayyadharuhu, tidak bisa naik ke sana, Ya'juj Ma'juj. Naik, merayap di atas tidak bisa. Wa mastata'u lahu naqba, tidak bisa melubangi. Kuat sekali. Sampai sekarang gitu. Benteng Ya'juj Ma'juj itu masih ada. Bangunannya Zulkarnain, dan besok mendekati kiamat akan hancur ya, akan dihancur. Keluarlah Ya'juj ini. Saya cerita ini ya. Profesor Dr. Saifuddin Zuhri yang dulu Menteri Agama punya buku Kaleidoskop Politik jilid 2. Saya baca di sana. Beliau pernah satu mobil dengan Pak Karno. Waktu itu Pak Soekarno, Presiden Soekarno punya dua proyek. Masjid Istiqlal dan Monas. Pak Karno mengatakan Presiden Soekarno mengatakan kepada Profesor Saifuddin Zuhri, Pak Saifuddin, mana yang saya dahulukan? Menyelesaikan Monas dulu atau masjid dulu? Ini ijtihadnya Pak Karno ya ini ya. Kita dengan kelebihan dan kekurangan ya. Nah, ijtihadnya Pak Karno, mana yang didahulukan? Menyelesaikan Monas dulu atau Istiqlal dulu? Tentu kalau Pak Saifuddin kan Menteri Agama ya. Kalau Pak Saifuddin Menteri Agama tentu pikirannya tetap apa? Masjid. Tapi Pak Karno mengatakan Monas dulu. Yang diselesaikan Monas dulu. Kemudian Pak Saifuddin tanya, Pak Karno gimana Pak Karno? Kok Monas dulu? Iya, karena kalau Monas tidak saya selesaikan dulu, tidak ada orang sedekah jariah untuk Monas, kan tidak ada. Kalau masjid itu umat Islam sedekah jariah banyak. Tapi tidak ada orang kok niat ingsun sedekah jariah untuk Monas, tidak ada. Itu kata Pak Karno. Tapi kalau masjid ada. Nah, satu. Yang kedua, ketika masjid pertama di kampus di Indonesia, itu kan Salman ITB. Se-Indonesia, betul ya? Se-Indonesia, masjid pertama di kampus itu Institut Teknologi Bandung. Yang dulu tokoh terkenalnya Imaduddin Abdurrahim ya. Bang Imad ya, terkenal dengan Bang Imad ya. Masya Allah. Allah yarham, sudah wafat beliau. Termasuk aktivis muslim yang luar biasa. Itu Pak Karno yang ngasih nama.
Yang ngasih nama masjid apa? Salman Al-Farisi lengkapnya. Karena apa Pak? Karena itu baca-baca buku ternyata sahabat Nabi yang ahli teknik itu diantaranya Salman. Ketika perang Parit, perang Khandaq, perang Parit, yang mendesain Parit adalah Salman Al-Farisi. Karena ini masjidnya masjid teknologi, masjidnya itu masjid institut teknologi, maka yang paling layak mengambil tokoh yang ahli teknik zaman Nabi ini. Maka Pak Karno sudah kasih nama Masjid Salman Al-Farisi. Saya pernah datang di satu masjid di terminal bis. Terminal itu kan tempat orang pergi. Itu masjidnya diberi nama Masjid As-Safari. Maknanya bepergian. Jadi masjid pergi. Ada Masjid As-Safar itu ya. Masjid As-Safar. Nah itu ternyata ada, Masya Allah, Masjid Salman Al-Farisi di ITB. Ternyata menurut pandangan Rasulullah SAW, membangun peradaban yang fisik khususnya, pondasinya adalah takwa dan keikhlasan. Di dalam hadis ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, hadis nomor 6287. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bina'in wabalun ala sahibihi. Semua bangunan itu akan hancur pada orangnya sendiri. Kita jangan bangun yang bosan. Orang bangun konsumtif. Habis ini dibangun, dibongkar lagi, bangun lagi, bongkar lagi. Ada kan orang yang konsumtif, bosan dengan bangunannya sendiri. Kullu bina'in wabalun ala sahibihi. Bahwa semua bangunan itu bisa menghancurkan pada orangnya sendiri. Illa masjidan, kecuali masjid. Nah ini menarik, kecuali masjid. Ternyata syarahnya Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam syarahnya Faidul Qadir jilid 5 halaman 14-15 sampai 15, Faidul Qadir jilid 5, beliau mengatakan bangunan yang tidak hancur adalah mimma bunya biqasdil qurbah ilallah, yang dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamadrasah, seperti kampus, sekolahan, termasuk kampus. Unisula, insya Allah. Kamadrasatin, waribatin, pondok pesantren. Fa innahu laisa biwabal, insya Allah tidak membawa kehancuran. Bal matlub, justru ini yang dicari dalam agama Islam. Membangun madrasah, sekolahan, institut-institut Islam untuk mencerdaskan umat Islam. Mahbub bisyarti, dicintai oleh Islam, dicintai oleh Rasulullah SAW, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlandaskan ketakwaan dan keikhlasan. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang Hadaratul Umran dari teori Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah teori Ibnu Khaldun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan, mohon maaf, mohon izin, kami 1:30 sudah mengajar di pondok, jadi mohon pamit Pak Bejo. Ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat, barokah. Kapan-kapan kita juga bahas tentang hukum, bagaimana pengadilan dalam pandangan Islam, keadilan dalam pandangan Islam, gizi dalam pandangan Islam, tentang gizi ya, tentang gizi dalam pandangan Islam juga bagus untuk dikaji ya. Semoga barokah semua, manfaat semua, dan para asatid, para dosen, para aktivis, karyawan, keluarga besar Unisula diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah hidupnya, dan semua yayasan Sultan Agung diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langgeng remboko berkah ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gus Koyum yang telah memaparkan presentasinya yang luar biasa ini. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa berangkat dari epistemologi Al-Quran tentang konsep
hadaratul Islam, hadara fil umran dari ayat Al-Baqarah tadi itu kemudian disambungkan dengan teori Ibnu Khaldun tentang fase peradaban mulai dari lahir, kemudian tumbuh berkembang hingga kemudian kehancurannya. Gus Koyum kemudian memfokuskan pembahasan tadi tentang tentang hadaratul umran, fokus pada gagasan infrastruktur dalam Islam. Mulai dari ada 9 item kira-kira ya yang beliau paparkan, mulai dari harus ada lahan yang legal, kemudian kedua dengan anggaran yang halal, kemudian ketiga berasaskan kemaslahatan atau kemanfaatan, keempat profesionalitas, kemudian kelima terpenuhnya syarat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian keenam produknya bermanfaat, ketujuh mengadopsi arsitektur non-Arab, ya ini yang unik juga bahwa selama itu adalah maslahat meskipun datang dari luar itu tidak ada masalah itu kan. Al-akhdhu bijadidil aslah kira-kira. Kemudian kedelapan bahan yang berkualitas dan terakhir adalah semuanya diniati dengan pondasi keikhlasan dan ketakwaan. Ala kulli hal sebagai penutup, gagasan yang disampaikan Gus Koyum ini selaras dengan gagasan tentang rekonstruksi pengetahuan di mana ada pesan tentang kesatuan tujuan pengetahuan, yakni bahwa tidak ada dikotomis antara pengetahuan yang akliyah ataupun yang syar'iyah. Jadi kalau dalam Ar-Risalah al-Duniyah, Al-Ghazali itu mengatakan anna aktsarul ulumi syar'iyyah aqliyatun 'inda 'alimiha. Ini sangat tampak dari gagasan beliau tentang bagaimana tanpa ayatisasi, tanpa kita kemudian kok dikit-dikit Al-Quran misalkan itu ya, itu kemudian ini tergambar betapa Islam itu sangat harmonis dengan perkembangan pengetahuan. Matur suwun kami sampaikan kepada Gus Koyum, dan sebagai penutup kami mohon Gus Koyum untuk bisa memberikan doa kepada kita. Wa ja'alna salihin salimin qadimin muqrabin mustaqimin su'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma akhdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina biyadika al khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pangapunten. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi rangkaian kegiatan webinar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.